Kalau kita telusuri mulai dari segmen pertama sampai segmen terakhir, substansi debat tidak terlihat sama sekali. Bisa kita sebut sebagai musyawarah. Debat pada malam hari ini sepertinya tidak akan banyak mengubah situasi dari persepsi masyarakat. Gubernur itu murni menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Betul. Semestinya itu yang harus dielaborasi, sembari kemudian menjawab persoalan-persoalan penting yang ada di Jakarta untuk diberikan solusi sehingga nanti masyarakat mendapatkan gambaran utuh apa yang akan dilakukan. Terkenal itu akan memiliki dua variasi. Itu ada yang disukai dalam konteks pemilihan pilkada sangat penting, namanya popular. Tapi ada juga orang terkenal tapi terkenalnya tidak disukai. Dalam bahasa Inggris istilahnya notorious. Apakah debat ini akan berpengaruh? Jika tidak, saya yakin di debat kedua strateginya akan dirubah. Momentum ini kadang-kadang hal sepele bisa menjadi sangat luar biasa besar untuk segera men-sweet tingkat elektabilitas. Di 2017 ini pernah terjadi. Pemirsa, baru saja tadi Anda menyaksikan debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Sangat luar biasa sekali ya Bang Aap. Sebelumnya terima kasih banyak lah masih bersama kami bergabung di Sinpo TV. Tadi kita sama-sama menyaksikan bersama terkait dengan debat perdana Pilkada 2024 ini. Ini kok sepertinya tidak seperti kayak debat ya, tapi lebih ke diskusi seperti itu ya. Dari paslon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 memberikan persetujuan seperti itu, bahkan mengucapkan permohonan maaf apabila sebelum-sebelumnya, bahkan Ridwan Kamil juga sempat mengucapkan mohon maaf jika memang pada saat sebelumnya belum 100% pada saat penanggulangan disabilitas seperti itu. Dan tadi juga ada hal yang paling menarik ketika Darmakun mengucapkan bahwa akan mendukung Pramono untuk menjadi seorang presiden. Seperti apa? Ini kayaknya ada blunder ya di sini ya. Kalau kita melihat secara keseluruhan debat perdana Pilkada DKI Jakarta ini, apa yang dikemukakan oleh Mbak Vesti ada benarnya. Karena kalau kita telusuri mulai dari segmen pertama sampai segmen terakhir, substansi debat tidak terlihat sama sekali. Betul, aman semuanya ya? Iya, aman semuanya, substansi debatnya tidak kelihatan. Bahkan mungkin kesimpulannya bisa kita kemukakan secara mayoritas debat mulai dari segmen 1 sampai segmen terakhir, segmen 6, bisa kita sebut sebagai musyawarah atau diskusi. Betul, diskusi bersama. Diskusi bersama. Karena sebetulnya substansi debat itu adalah bagaimana ada pertukaran ide, masing-masing paslon harus mempertahankan idenya kenapa harus itu yang harus dikemukakan, menyampaikan argumentasi-argumentasi rasional, yang kemudian itu nanti biarkan pemilih yang akan mendapatkan atau melakukan inferensi atau kesimpulan, sehingga dia nanti bisa terarah untuk cenderung lebih setuju pada ide dan gagasan calon yang mana. Namun lagi-lagi kalau kita kembalikan ke proses dari segmen pertama sampai segmen terakhir, semuanya seolah-olah semuanya seolah-olah sependapat. Betul. Saya mencatat hanya sekali sesuai prediksi saya bahwa di antara dua paslon yang lain, antara Dharma Pongrekun Kunwardana dan Mas Pram dan Rano akan menyerang pasangan nomor urut 1, saya hanya mencatat sekali. Ketika Mas Pram tadi mengutarakan membawa pekerja disabilitas yang dari Bandung, temannya itu saya kurang tahu karena tadi penjelasannya juga tidak begitu memadai dari Mas Pram. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa kinerja RK di Bandung juga tidak bagus-bagus amat begitu. Kemudian ini mencoba untuk di-reply, untuk dijawab dan dikonfirmasi oleh Ridwan Kamil dengan meminta maaf jika masih banyak kekurangan, belum 100%. Lagi-lagi tidak ada kemudian benturan ide dan gagasan yang relatif keras. Dan saya mungkin kalau seandainya menilai secara keseluruhan, debat pada malam hari ini sepertinya tidak akan banyak mengubah situasi dari persepsi masyarakat. Saya melihat dari 6 calon tadi, hanya 2 yang saya lihat memiliki tingkat retorika baik, kemudian sepertinya sudah cukup mapan mentalnya, RK dan Sidul. Kalau tadi disebut-sebut alias Sidul itu. Pengalaman 2 kali debat di suksesi
kepala daerah membuat keduanya secara verbatim mapan, secara body language baik, dan mungkin nanti ini juga akan menjadi poin-poin yang tidak akan banyak mengubah situasi. Betul. Yang agak cukup menghibur adalah pasangan nomor urut 2. Ya, ibaratnya seolah-olah pasangan nomor urut 2 ini lupa kalau itu debat di Pilkada DKI Jakarta, bukan debat secara nasional untuk pemilihan presiden. Tadi infiltrasi asing, kemudian apalagi itu tadi kebocoran data, lebih ke menyeluruh nasional seperti itu ya, mengkritisi tidak mengkerucut ke Jakarta seperti itu ya. Padahal sebetulnya secara administratif gubernur itu murni menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Betul. Semestinya itu yang harus dielaborasi sembari kemudian menjawab persoalan-persoalan penting yang ada di Jakarta untuk diberikan solusi sehingga nanti masyarakat secara keseluruhan mendapatkan gambaran utuh apa yang akan dilakukan. Secara beberapa segmen tadi lebih banyak saya akan melakukan apa, tapi untuk koreksi antara satu dengan yang lain, yang tadi di segmen tanya jawab, memang ada beberapa, misalnya CCTV tadi sempat mengemuka, kemudian tadi bagaimana distribusi dana yang dijanjikan nomor 1 untuk RT RW, kemudian beberapa lagi pengalokasiannya seperti apa, yang ujungnya ditutup dengan Mas Pram yang kemudian mengkritisi kinerja Ridwan Kamil ketika di Bandung dan Jawa Barat terkait disabilitas. Tapi secara umum tidak ada yang begitu membuat kita terperanjat. Ya, tidak ada prediksi yang menggigit, ya, terprediksi Mbak Vesti dan Mbak Zeli bahwa ini akan berlaku adem-adem. Sepertinya secara mayoritas iya, kecuali tadi soal disabilitas yang coba untuk dikemukakan oleh Mas Pram. Saya mengasumsikan pasca debat ini tidak akan ada perubahan yang cukup mencolok terkait elektabilitas. Pasti angkanya masih mirip-mirip seperti hasil survei yang sekarang, karena memang tidak ada sesuatu yang membuat kita terperanjat atau cukup terkejut gitu dengan materi-materi yang disampaikan oleh 3 paslon yang ada. Baik Bang, terkait tadi bagaimana setiap para cagup menyampaikan segala visinya, terlihat juga bahwasanya bahwa Ridwan Kamil ini sangat tenang, tapi dengan Pramono ini seakan-akan ingin menunjukkan bahwasanya ia menguasai akan hal tema tersebut. Namun juga dari Darmakun sendiri seperti menggebu-gebu untuk menyampaikan segala visi misinya. Betul. Jadi ada 3 karakter yang berbeda di sana seperti itu ya. Menilai bagaimana nih Bang? Iya, kalau sesuai dengan yang saya kemukakan di awal, saya akan memprediksi bahwa Kang Emil akan memakai strategi Catenaccio. Dia akan menyampaikan segala sesuatu secara normatif, tidak akan mencoba untuk membangun konfrontasi. Karena posisi Kang Emil saat ini sebagai pole position. Mohon maaf Bang Ab, tapi kalau misalkan tadi dikatakan bahwa baper nggak sih kalau misalnya tadi sempat disinggung terkait dengan kinerjanya Ridwan Kamil di Jawa Barat, itu fakta. Ridwan Kamil mengatakan bahwa itu fakta, nggak baper, karena setiap pekerjaan, setiap apa yang dikerjakan ini selalu ada catatan seperti itu. Gimana Bang Ab? Ya, apa yang dikemukakan oleh Mas Pram ketika kemudian seolah-olah menunjukkan bukti bahwa kinerja Ridwan Kamil tidak 100% berjalan baik, seperti mungkin Mas Pram ingin mengatakan bahwa kau mengatakan A, ini loh faktanya B gitu. Tapi untuk menanggapi itu, lagi-lagi sesuai yang kita bicarakan di awal, yang kedua atau tiga kita masih menunggu ya, cukup reaktif terhadap hal-hal yang seperti ini. Kita lihat siapa yang malah memilih sudah siap untuk meminta maaf sebagai proses pendamaian dalam tanda kutip agar polemik ini tidak menjauh. Karena begini ya, dalam kalau kita lihat ke belakang secara akademis, debat itu sangat terkait erat dengan ilmu yang sebetulnya sudah dipelajari sejak era Yunani. Waktu itu ada seorang filosof yang cukup terkenal, namanya Aristoteles, pernah mencoba membuat susunan-susunan sebagai panduan untuk public speaking, kemudian salah satunya debat yang terangkum di retorika. Di situ nanti coba ya, kalau kita pakai analisis dengan rujukan yang dikemukakan oleh Aristoteles kalau apa masih kita sebut debat malam ini? Musyawarah tadi. Di debat perdana ini Aristoteles mengatakan nomor 1 yang paling penting orang bisa untuk mempengaruhi khalayak melalui debat, dia harus memiliki etos. Apa itu etos?
ini sangat berkaitan erat dengan karakter si pembicara. Oke, baik. Kalau kita rujuk ke sini, karakter si pembicara, apakah dia bisa terpercaya, punya integritas, mental yang mapan, tidak demam panggung, ucapannya tidak terbata-bata, itu sangat dipengaruhi oleh karakter dirinya. Di antara 3 paslon tadi itu, saya melihat kemapanan ada di 2 yang ketika mengatakan sesuatu, ada di RK dan ada di Rano Karno. Bang Aap, tadi juga sempat dikatakan bahwa saya bukan tidak percaya COVID, tapi saya percaya Tuhan seperti itu. Itu yang diungkapkan oleh Dharma Kun seperti itu. Bagaimana Bang Aap melihat ini? Ya, hal ini kalau saya lihat dari sisi positifnya cukup baik. Oke. Besok pasti perhatian semua masyarakat akan tercurah ke Pilkada DKI dan debat pertama yang kita diskusikan tadi sebagai hasil musyawarah gitu. Dengan adanya pasangan nomor urut 2 ini akan menjadi pemantik untuk mata dan pikiran sedikit terarah Tertuju ke ke sana. Pilkada DKI Jakarta. Oke. Dengan banyak kutipan-kutipan yang cukup unik dan saya akan membahasakannya secara khas. Betul. Dharma Pongrekun ini akan menjadi pemantik perhatian terhadap Pilkada DKI Jakarta yang memang kalau kita lihat materi debat dan penyelenggaraan debat yang paling menarik dan menghibur memang apa yang semua yang dikemukakan oleh Dharma Pongrekun. Jadi mungkin ini sisi positifnya akan menjadi pemantik trigger perhatian terarah kepada Pilkada Perhatian DKI. publik dunia maya ya. Betul, tapi ini nanti juga akan sedikit menghapus kritik-kritik yang diarahkan kepada Ridwan Kamil dan Pak Susono tadi yang dikeluarkan oleh Mas Pram. Dan tadi juga sempat dikatakan bahwa ini telah mendukung Pramono untuk menjadi seorang presiden seperti itu ya, dan bahkan beliau pun juga menyodorkan diri untuk menjadi seorang konsultan. Apakah di situ ada kepercayaan dirikah di situ atau tidak konsisten? Atau mungkin bahkan saya mengatakan apakah itu cara marketing yang dilakukan oleh Dharma Pongrekun? Nah ini saya juga tidak bisa menafsirkan terlalu lebih dalam, tapi secara keseluruhan memang materi yang dibawakan oleh pasangan nomor urut 2 ini dari substansi-substansi yang misalnya pertanyaan yang diberikan paslon lain, kemudian pertanyaan yang dikemukakan oleh moderator melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun panelis, betul. Semuanya memang dijawab secara makro, Betul. agak tidak turut menyasar poin dan substansi pertanyaan yang dikemukakan. Bahkan tadi ketika Kang Emil cukup jahil dalam tanda kutip bahwa semua orang tahu Dharma Pongrekun ini adalah salah satu yang memang sering dikenal sebagai sosok yang COVID-19 itu sebagai intervensi asing untuk mengacak-ngacak keamanan Indonesia, dan itu tadi cukup jahil disentil sama pasangan nomor urut 1 untuk ditanyakan. Oke. Dan ternyata ketika disentil itu keluar semua tadi. Kalau kita melihat pernyataan dari Pramono Anung yang mengatakan bahwa pada awalnya memang ini terpaksa, tapi ketika beliau sudah belusukan, melakukan kampanye seperti itu, barulah hatinya tergiur di sana untuk memeratakan ataupun membantu masyarakat Jakarta seperti itu ya. Dari ketiga paslon ini, yang pertama nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono ini sangat fokus pada lapangan pekerjaan untuk memberikan sebuah tunjangan sosial, memberikan uang 3 bulan hingga orang tersebut yang di PHK ini bisa mendapatkan sebuah pekerjaan lagi. Nomor urut kedua lebih fokus kepada pemerataan internet seperti itu. Dan nomor urut ketiga ini lebih ingin memeratakan CCTV di berbagai RW ataupun RT seperti itu. Kira-kira dari ketiga ini, yang mana yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta? Ya, dari semua program kan 3 pasangan calon ini mencoba untuk berlomba-lomba melakukan program yang itu bisa menarik perhatian dan simpati para pemilih. Betul. Di antara ketiganya tadi memang lapangan pekerjaan Gen Z sebagai salah satu pemilih terbanyak mencoba untuk di-touch oleh Pak RK. Betul. Kemudian disabilitas yang kemudian dikritisi tadi juga mencoba di-touch. Kemudian nomor 2 untuk pemerataan internet, dan untuk program yang lainnya normatif dan cukup makro, itu agak cukup cocok sepertinya kalau untuk dilakukan sebagai presiden gitu. Kemudian untuk yang pasangan nomor 3 saya melihat ada beberapa program tadi yang mencoba untuk menggugah. Salah satunya akan menaikkan tunjangan terhadap RT RW 2 kali lipat dari yang sekarang. Kemudian dengan program yang dikemukakan oleh Mbak Vesti tadi, yaitu untuk pemerataan CCTV sebagai sarana untuk
pengawasan terhadap luasnya ini. Keamanan. Dari beberapa ini sebetulnya tidak ada sesuatu yang cukup bisa membuat kita kaget gitu ya, kecuali beberapa hal tadi untuk bagi para RT RW mungkin cukup akan menggiurkan itu kalau bisa dieksekusi 2 kali lipat. Tunjangan insentif RT RW akan dinaikkan menjadi 2 kali lipat. Namun secara umum sebetulnya tidak ada sesuatu yang cukup mengagetkan. Semua program tadi dilakukan secara normatif dan teknik-teknik debat atau monolog yang dilakukan oleh para kandidat juga masih bersifat normatif. Sentuhan untuk menjadikan prinsip yang kedua yang tadi yang pertama belum saya singgung, yaitu etos itu karakter yang berbicara. Yang kedua adalah pathos yang bisa mengadu-adu soal emosi. Betul. Apa yang dikemukakan itu harus bisa menggugah emosi dari publik sehingga dia akan merasa tertarik. Ini saya lihat ketika pembukaan tadi di RK coba disentuh dengan ayat-ayat, kemudian dengan ibu, kemudian disentuh dengan pengalaman-pengalaman sebagai karakter diri, itu disentuh dengan bahwa saya adalah penasehat. Ini profilnya dikemukakan semua sehingga ingin mengemukakan RK adalah sosok yang capable secara etos, secara karakter. Emosinya untuk yang nomor 2 tadi hampir mungkin lebih ekspresif untuk menyentuh persoalan-persoalan nasional secara publik dengan retorika verbatim yang cukup menyala-nyala. Untuk yang Pak Mas Pram tadi saya mencatat emosinya lebih ke Betawi dengan memberikan program untuk Benyamin Sueb award gitu ya. Nah, teknik-teknik ini sebetulnya belum ada yang menjadi bom atau bisa meledakkan perasaan masyarakat Jakarta ya. Sehingga secara keseluruhan dengan 2 variabel tentang karakter diri dan adukan emosi serta fakta logos yang ketiga yang sangat penting untuk dalam prinsip debat, yaitu fakta-fakta yang dikemukakan tadi hanya dipakai oleh Mas Pram dengan menghadirkan soal disabilitas yang dari Bandung tadi. Ini kemudian cukup memantik, tapi respon dari Pak RK sebagai sosok yang memang sudah unggul dan memimpin pole position tidak begitu reaktif terhadap persoalan itu. Tapi yang lagi-lagi nanti saya menduga fokus dari debat perdana dari pilkada ini soal pasangan nomor urut 2 yang banyak sekali kosakatanya seperti itu ya, kejutan-kejutan yang dilontarkan oleh beliau. Cukup khas, kemudian mencoba untuk menjawab semua persoalan-persoalan makro dengan di debat ini. Pasti akan secara marketing agak cukup cepat bisa terkenal. Yang saat ini tingkat pengenalannya masih masih cukup tertinggal untuk di media sosial seperti itu ya. Iya, agak cukup tertinggal, tapi nanti apakah ini karena terkenal itu akan memiliki 2 variasi. Orang terkenal itu ada yang disukai. Dalam konteks pemilihan pilkada sangat penting, namanya popular. Orang yang dikenal sekaligus dia sukai. Tapi ada juga orang terkenal tapi terkenalnya tidak disukai. Ini juga sangat mempengaruhi keterpilihan. Dalam bahasa Indonesianya belum ada padanannya itu. Dalam bahasa Inggris ada istilahnya notorious. Jadi kalau sempat tahu atlet tarung bebas yang di oktagon itu, yang sekarang cukup terkenal, McGregor, itu menyebut dirinya, itu julukannya adalah The Notorious. Artinya dia terkenal, tapi terkenal karena bukan kebaikannya, tapi tingkah laku yang cukup menggelikan dalam tanda kutip di kalangan publik. Nah, 2 ini akan menjadi variabel penting dalam calon kandidat terpilih atau tidak. Tapi untuk mengkerek tingkat pengenalan, saya yakin apa yang dilakukan oleh pasangan nomor 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana agak cukup cepat melesat, nanti akan cukup banyak dibahas di media sosial sepertinya. Oke Bang, ini terkait yang menjadi persoalan utama nih Bang Aap di Jakarta ini kan adalah kemacetan. Tadi kalau kita lihat bahwasanya ketiga pasangan calon ini mengungkapkan bahwasanya dari Dharma Kun sendiri mengatakan bahwasanya akan mengatasi manajemennya, bukan menambah transportasinya. Dari Ridwan sendiri ini bahkan dia akan ada program work from home untuk beberapa pekerjaan dan penambahan flyover. Tapi dari Pramono sendiri mengatakan bahwasanya akan memperluas Trans Jabodetabek bahkan sampai ke puncak. Bang Aap sendiri, Bang Aap sendiri bagaimana melihatnya? Apakah ada yang worth it dari ketiga yang sebetulnya kan Jakarta selain
kekhususannya untuk menjadi negara, menjadi kota global, dia juga akan diperuntukkan menjadi kota aglomerasi. Apa itu aglomerasi? Aglomerasi ini adalah menuju ke kegumpalan. Betul. Kita tahu bahwa Jakarta tidak akan pernah bisa berdiri sendiri tanpa kolaborasi dengan wilayah-wilayah penyangga. Maka itu sangat penting ke depan selain kota global dan tantangan-tantangannya, baik itu tentang overpopulasi, tentang kemacetan, tentang ketimpangan sosial dan ekonomi, aglomerasi ini juga harus segera dipikirkan, dan ini sangat terkait dengan bagaimana pengelolaan ini dengan pemerintah pusat. Kita tahu bahwa untuk wilayah Jakarta ini kalau malam senyap dalam istilahnya begitu, tapi kalau udah pagi hari mengerubuti Jakarta yang datang dari, baik itu dari Bogor, dari Jawa Barat, dari Banten, atau mungkin dari Jawa bagian timur, Bekasi, Kota Depok dan lain-lainnya. Tentu ini akan menjadi isu penting yang saya berharap ini bisa dielaborasi di debat kedua. Karena substansi yang ada di debat pertama ini belum ada yang begitu kering, lebih banyak gimmick politik nanti yang akan dibahas, substansi ide dan gagasannya belum begitu mengena terhadap persoalan-persoalan yang saya lihat tadi yang dikemukakan oleh para paslon. Mungkin karena ini mepetnya waktu, kemudian elaborasi sehingga tidak bisa menjadi semakin mapan dan semakin luas. Betul. Mungkin nanti di debat kedua harus mulai dipikirkan bagaimana strategi dari masing-masing calon ini untuk bisa merengkuh hati pemilih sehingga pilihannya akan terjatuh pada diri mereka. Oke, karena kalau kita lihat dari hasil debat hari ini lebih nyaman, damai, seperti itu ya. Tidak ada rasa untuk saling menyerang seperti itu ya. Bahkan kalau kita lihat dari berbagai pasangan calon ini, bahkan ketiganya ini lebih legowo ya. Gak apa-apa jikalau beliau yang menjadi gubernur, jikalau Pak RK ataupun ini. Tapi lagi-lagi nomor urut 2 ini merupakan pernyataan yang memang menarik perhatian publik. Ketika Darmakun ini mengungkapkan bahwa saya ini tidak punya uang seperti itu ya untuk melakukan sebuah kampanye belusukan-belusukan, karena kan untuk belusukan-belusukan gitu kita menggunakan ongkos, kita perlu bensin. Apa yang bisa Bang Aap lihat di sini? Dan kalau misalnya kita lihat juga di sini pada saat debat Pilkada 2024 ini ataupun debat Jakarta ini, kita melihat ini yang selalu menjadi topiknya adalah pantun politik. Ya, kita tahu, saya jawab yang terakhir, Jakarta itu sangat lekat dengan istilah pantun-pantun politik. Betul. Pantun ya, rima-rima yang dimainkan sebagai kebudayaan Jakarta itu menjadi yang terdepan. Ini juga mirip-mirip sama budaya orang-orang Sumatera yang selalu hidup dengan pantun, karena memang kita sangat beririsan. Melayu dengan Betawi itu jaraknya cukup dekat, akulturasinya juga cukup lekat gitu. Kalau untuk yang secara keseluruhan ya, debat yang ada saat ini, asumsi saya atau poin penting yang menarik perhatian saya, apakah ini kemudian akan mengubah peta eleksi yang sudah ada di ketiganya? Saya melihat tidak ada sesuatu yang akan berubah secara drastis dengan materi dan ide gagasan debat yang dimulai dari segmen 1 sampai segmen 6 tadi. Karena seperti yang Mbak Vesti bilang, semuanya berjalan datar, damai, tidak ada perdebatan ide dan gagasan yang berbentur dengan begitu keras. Kemudian ya, jika ada yang mencoba untuk memantiknya, yang lain meredamnya dengan cepat. Misalnya tadi soal disabilitas, Ridwan Kamil tidak meresponnya secara berlebihan. Bahkan budaya ketimuran dipakai, yaitu jika memang ada melakukan kesalahan, langsung minta maaf. Ini adalah upaya untuk menetralisir biar polemik ini tidak berkembang besar. Lagi-lagi strategi yang saya lihat dari RK cukup baik, karena pole position secara elektabilitas ini harus dipertahankan. Tapi saya agak cukup tertarik nanti, pasti 1-2 pekan ke depan lembaga survei akan segera merilis hasil elektabilitas terkait siapa yang akan unggul lagi. Apakah debat ini akan berpengaruh? Jika tidak, saya yakin di debat kedua strateginya akan dirubah. Kalau seandainya posisinya masih RK unggul dengan selisihnya cukup jauh, kemudian apa yang dikemukakan oleh pasangan nomor 3 ini yang menjadi urutan elektabilitas nomor 2 tidak begitu bisa mengerek, saya yakin strategi di debat kedua akan diubah total.
Untuk yang posisi nomor 3 sepertinya memang dengan keterbatasan yang dikemukakan tadi, ada biaya, logistik, tim penyusun materi yang dia akui sendiri, beliau akui sendiri berdua tidak banyak yang bisa menyiapkan untuk persiapan debat. Betul. Maka sepertinya tingkat eleksinya debat pada malam hari ini untuk mengerek popularitas mungkin bisa, akan tetapi untuk apakah itu bisa mendongkrak pemilih Jakarta untuk berpindah ke pasangan nomor 2, sepertinya kalau saya lihat proyeksi saya tidak akan cukup begitu berpengaruh. Jadi susunannya Akan tetap sama seperti yang sebelumnya? Sepertinya Yang tergambar RK di lembaga masih survei? yang Oke. sudah pernah dipublikasi oleh 3 lembaga survei yang sudah ada, sepertinya RK masih akan ada di posisi terdepan. Kedua masih dikuntit oleh pasangan Kamdo. nomor urut 3, dan nomor urut 2 masih akan berada pada posisi terakhir. Yang menarik nanti, apakah komposisinya nanti RK ini bisa mempertahankan 50% atau tidak. Karena kalau saya lihat tadi, nanti ada potensi besar jika terjadi ronde kedua, maka para pendukung urutan nomor 2 punya potensi besar untuk bergeser atau digeser gitu ya, atau digeser ke nomor urut 3. Nah, saya lihat dengan rasa terima kasih Dharma Pongrekun yang sudah dibantu oleh Mas Pram dalam tanda kutip untuk menjadi wakil ketua BSSN, itu dikemukakan secara langsung tadi. Ada potensi besar nanti kalau nanti Ridwan Kamil di ronde di November nanti tidak bisa mencapai 50%, tentu pasangan nomor 2 besar kemungkinan akan menggeserkan dukungannya ke nomor urut 3 kalau melihat tadi dari gambaran debat yang sudah ada. Oke, Bang Ab, melihat tadi yang Bang Ab katakan bahwasanya Ridwan ini seperti meredam segala kritikan yang dilontarkan kepada dirinya. Ini apakah pertanda bahwasanya memang Ridwan kan sekarang elektabilitasnya sedang di atas ya, Bang? Ini apakah itu berpengaruh faktor ya dari sifatnya? Sangat berpengaruh terhadap apa yang sudah dicapai oleh RK selama ini. Kita tahu bahwa capaian Ridwan Kamil dengan tingkat eleksi ada yang mengatakan 50% lebih, atau mendekati 50% ketika RK belum melakukan apapun. Belum melakukan sosialisasi, belum melakukan kampanye secara masif, itu dilakukan jauh sebelum kampanye dan ketika baru ditetapkan. Bayangkan kalau seandainya kekuatan yang ada di Ridwan Kamil ini kemudian dimasifkan, 15 partai politik akan turun menjadi wakil-wakil RK untuk mensosialisasikan programnya, kemudian ini akan menjadi program-program yang itu nanti akan dipenetrasikan sampai tingkat bawah. Tentu ini akan menjadi kekuatan baik terhadap RK untuk memapankan itu. Namun lagi-lagi, kadang-kadang dunia politik itu akan sangat tergantung dengan momentum apa yang sedang terjadi. Momentum ini kadang-kadang hal sepele bisa menjadi sangat luar biasa besar untuk segera men-switch tingkat elektabilitas. Di 2017 ini pernah terjadi. Ketika waktu itu 3 pasangan, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Agus Silvi berada di posisi nomor urut 2, Anies Sandi masih berada di posisi nomor 3, dinamika 3 pekan, hampir 3 pekan terakhir itu mengubah situasi yang sehingga menempatkan Anies Sandi pada posisi yang kedua. Inilah karakteristik yang harus dipahami betul terkait pemilih Jakarta terhadap 3 paslon ini. Sehingga kenapa RK melakukan dan segera menetralisasi ketika ada kritikan, ini dalam rangka untuk meminimalisasi agar tidak ada fenomena-fenomena atau kejadian politik yang kemudian itu bisa menjadi pemantik untuk perubahan arah dukungan. Dan ini saya yakin RK yang sudah 2 kali menjadi pernah berpengalaman maju berkontestasi di pemilihan kepala daerah, ini akan menjadi kewaspadaan penuh. Itu kenapa konfrontasi tidak dilanjutkan oleh RK. RK mencoba untuk meredam itu agar tidak membesar, namun akhirnya ketika itu tidak segera tidak direspon, tadi pas press conference itu tidak akan menjadi pembahasan yang cukup menjadi bola salju. Malah nanti fokusnya nanti akan berpindah dengan
berapi-apinya pasangan nomor urut 2 yang menyampaikan ide dan gagasannya. Oke, Bang Ab, kita kalau misalnya lihat dari hasil debat malam hari ini ya, terkait dan kenapa ini malah jadi saling sanjung seperti itu ya, menyanjung, dari mana nomor urut 2 juga sempat menyanjung Pramono Anung yang mengatakan bahwa dirinya sempat diberikan sebuah jabatan menjadi wakil BSSN seperti itu ya, dan bahkan menawarkan diri untuk menjadi seorang konsultan. Di sini tidak ada yang namanya untuk saling serang, bahkan kalau misalnya kita debat ini kan kontestasi sebetulnya ya, mereka ini berkompetisi di sini seperti itu untuk memenangkan ataupun merebut hati masyarakat Jakarta. Tapi di sini tidak terlihat bahwa ketiganya ini saling serang, tapi bahkan memberikan solusi, menambahkan solusi-solusi terbaik seperti itu. Dari nomor urut 1 ada program, memang ada kekurangan, dari nomor urut 2 ditambahkan, dari nomor urut 3 juga ditambahkan, seperti musyawarah yang tadi sempat kita bicarakan seperti itu ya. Dan yang kedua terkait dengan nanti kampanye berikutnya untuk di debat selanjutnya. Ini kampanye intensitas kedepannya akan seperti apa, Bang Aap? Debat kedua nanti, saya yakin akan sangat terkait bagaimana tingkat elektabilitas dari masing-masing pasangan. Oke. Jika posisi yang sekarang ini, pasangan nomor urut 3, elektabilitasnya tidak begitu bisa untuk dikerek, saya yakin strateginya akan berubah. Pun demikian dengan RK. Seandainya nanti di 1 atau 2 pekan ini kita menunggu hasil survei dari lembaga-lembaga, jika kemudian apa yang dilakukan, strategi yang dipilih untuk debat pertama ini kemudian akan menggerus atau bahkan itu bisa dikuntit oleh dua pasangan yang lain, tentu akan berpikir ulang. Karena saya yakin pasangan nomor urut 1 akan memaksakan Pilkada 2024 ini akan selesai 1 ronde. Oke. Karena kalau nanti akan dilakukan 2 kali ronde, ini akan menjadi PR tersendiri. Bisa saja Pilkada 2017 bisa terulang, di mana meskipun menang di ronde pertama, itu kemudian bisa kalah disalib di ronde kedua yang terjadi sama Ahok Jarot. Tentu saya yakin betul Ridwan Kamil Suswono akan mencoba semaksimal mungkin Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024 ini akan diselesaikan 1 ronde, karena semua variabel kelebihan saya lihat ada pasangan di nomor urut 1. Oke. Sehingga ya saya yakin upaya wajah maksimal baru, orang baru di Jakarta adalah Ridwan Kamil dan juga Suswono seperti itu ya. Oke, Bang Aap, terima kasih banyak atas pemaparannya pada malam hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami, dengan Pesi dan juga Sally, menyaksikan bersama-sama terkait debat perdana Pilkada Jakarta 2024, dan mudah-mudahan kedepannya siapapun nanti yang terpilih nomor urut 1, 2 atau 3, ketiganya sama-sama akan memajukan masyarakat Jakarta dengan jauh lebih baik lagi.